Halo semuanya, balik lagi bareng Warning Studio. Kali ini kita akan bahas berita yang lagi viral di sosial media mengenai dukhon atau asap yang muncul bertepatan dengan 15 Ramadan. Dukhon itu dikabarkan muncul setelah jatuhnya meteor atau benda langit ke bumi. Banyak kalangan dari kaum muslimin yang sangat takut jika dukhon tersebut memang muncul karena itu adalah salah satu tanda kiamat sudah mendekat. Salah satu kabar yang beredar terkait dukhon yang sedang viral adalah Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Zulqaidah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya. Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, meniadakan orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian dan tutuplah pintu-pintunya. Tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut. Tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus. Barang siapa yang melakukan, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukan, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan dan lainnya. Kapan hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Hanya Allah yang mengetahui. Sebagai orang yang berakal, kita seharusnya memeriksa seluruh informasi yang datang kepada kita, walaupun informasi tersebut membawa nama Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas seseorang selainku. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 4. Namun, menurut Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Musleh Adnan, Imam Al-Quaili dalam kitab Ad-Duhafa Al-Kabir Juz 4 halaman 52 mengatakan, hadis tersebut tidak ada dasar sanadnya dari periwayat yang terpercaya atau sikoh. Hadis itu tidak pula dari riwayat yang kuat. Artinya, hadis itu hadis palsu, jadi jangan dipercaya begitu saja. Imam Ibnu Al-Jauzi berkata dalam kitab Al-Maudu'at Juz 3 halaman 191 mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Begitu pula menurut Imam Az-Zahabi, hadis itu adalah hadis palsu. Memang ada hadis tentang dukhon yang sahih, riwayat Imam Muslim, yang berbunyi tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur dan di Jazirah Arab, terjadi adukhon, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Selain berita tentang hadis tersebut, ada juga kabar yang datang membawa surat Ad-Dukhon ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surat Ad-Dukhon ayat 10 sampai dengan 11. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna Ad-Dukhon dalam ayat ini. Makna Ad-Dukhon ada 3 pendapat. Pertama, Ad-Dukhon adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikha. Kedua, Ad-Dukhon adalah khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat dukhon atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Ketiga, Ad-Dukhon adalah debu yang mengepul di hari Fatu Makkah, sehingga menutupi langit.
Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-Araj. Tanda akhir zaman yang belum terjadi. Tafsiran pertama adalah tafsiran yang lebih rajih, dirajihkan Ibnu Katsir. Ayat tersebut menunjukkan akan adanya ad-dukhon sebagai salah satu tanda hari kiamat. Namun, Quran dan hadis tersebut hanya mengatakan akan datangnya dukhon, tapi tidak menyebutkan akan datang pada tanggal 15 Ramadan. Selain itu, hadis tersebut juga diawali dengan beberapa tanda kiamat lainnya sebelum datangnya dukhon. Dari sisi sains, Abdul Rahman, seorang peneliti sains antariksa Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, mengatakan, lagi pula, berdasarkan pengamatan dan permodelan asteroid dan komet, tidak ada indikasi bahwa akan ada tabrakan dengan bumi dalam waktu dekat ini, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Kepala LAPAN, Thomas Jamaluddin juga menegaskan tidak ada asteroid yang mengancam bumi dalam kurun 100 tahun. Bahkan situs NASA pun tidak ada menyebutkan adanya asteroid yang mengancam bumi. Asteroid yang melintas paling dekat dengan bumi adalah 388.945 atau 2008 TZ3 yang berdiameter sekitar 350 meter. Pada tanggal 10 Mei 2020, asteroid itu akan melintas dengan jarak minimum 7,3 kali jarak bumi dengan matahari 2,8 juta kilometer. Artinya, asteroid tersebut tidak akan masuk ke dalam atmosfer bumi. Semua penjelasan baik dari sisi agama dan sains telah mengatakan bahwa tidak ada asteroid atau benda langit yang akan jatuh pada tanggal 15 Ramadan, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Namun, walaupun begitu, Allah Maha mengatur segalanya. Kekuasaannya meliputi semua yang ada di bumi dan di langit. Jika Dia berkehendak, maka saat itu juga akan langsung terjadi. Karenanya, sebagai orang beriman, kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya, meminta perlindungan agar selalu terhindar dari semua mara bahaya yang akan terjadi. Lagi pula, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di bumi. Jangan-jangan kita lebih banyak fokus terhadap berita-berita seperti itu, namun malah mengabaikan amal baik yang harusnya kita lakukan setiap hari. Sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya. Jika kalian punya opini, saran, atau kritik, silahkan komentar di bawah ini dengan baik dan sopan ya. Karena apa yang kita tulis menandakan sedalam apa pengetahuan yang kita miliki.